Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Halo. Sukacita sekali dapat melihat saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Walaupun di rumah aja. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah online bersama PKKO karena Rabu adalah PKKO. Sebelum ibadah, kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Diharapkan kita semua fokus untuk beribadah. Pastikan baterai dan koneksi internet Anda dalam keadaan baik. Selama ibadah berlangsung, harap posisi audio kita dalam keadaan mute atau off. Dan bila koneksi internet terputus dan bergabung kembali, maka dimohon untuk segera di mute audionya. Bagi teman-teman yang hendak memberikan respon, harap dapat memberikannya lewat chat room. Saudara juga dapat mendukung pelayanan PKKO dengan memberikan persembahan atau menabur untuk PKKO Care melalui QR code atau bisa ditransfer seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Setelah khotbah akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu, apabila Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya dapat menyampaikannya melalui chat room. Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa penuh kasih, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik, bahkan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kiranya Tuhan kami dapat berkumpul untuk beribadah secara online di PKKO malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kami sukacita damai sejahtera sehingga kiranya Tuhan ibadah kami malam hari ini dapat kami rasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Berkati KLD sebagai WL dan juga pemusik Tuhan, biar kiranya Bapak, urapan yang daripada Tuhan turun atas KLD, sehingga kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap asyar, buat multimedia, buat setiap pendoa syafaat, dan juga teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau memberkati, terlebih lagi Engkau mengurapi Pastor Yohanes Kristianus Bapa, sehingga kiranya Tuhan, urapan Tuhan turun atasnya untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar kami lebih mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap peralatan teknologi yang kami pergunakan Bapa, setiap gadget yang kami gunakan dan juga koneksi internet yang kami gunakan, mari Tuhan Engkau mengurapi sehingga tidak terputus ataupun offline Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Buat jemaat-Mu juga Tuhan, Engkau memberkati, biar Tuhan mereka merasakan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang ibadah malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan kasih setia-Mu yang menyertai. Hanya di dalam berkat nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian
sampaikan dan kami serahkan ke Kak Eldi. Silakan Kak Eldi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam PKKO. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru hari ini bergabung bersama dengan PKKO. Ibadah Persekutuan Karyawan Kristen. Dan saya percaya ibadah malam hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur hanya kepada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, besar kasih setiamu dalam hidup kami. Yang kau nyatakan bagi setiap hidup kami. Kau Bapa yang mengerti akan segala isi hati kami. Dan bila pujian kami malam hari ini, keberadaan kami malam hari ini, itu semua boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan pujian syukurmu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Biar kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya. Jemaat Tuhan, naikkan sekali lagi pujian. Katakan sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita tidak pernah akan takut sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kau aku, tak akan ku takutkan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya rindu pada setiap jemaat Tuhan, dimanapun Kau berada saat ini, kita akan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bolehkah kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terindah untuk kita nikmati. Sebab dengan Tuhanlah maka kita bisa dapat melewati segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, kita mempersuka cita dalam Tuhan, dengan kita menaikkan pujian ini, dengan kita mau bersyukur hanya kepada Tuhan. Sebab kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru setiap dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Boleh sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Angkat suaramu katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukurlah, oh, oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya semua. Na 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 na. Na 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 na. 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 Boleh sekali lagi katakan video ini. Yang ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Na 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 na. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Pujian, syukur kami, pengagungan kami hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Engkau berada. Saatnya siapkan hatimu untuk kita mau siap dengarkan firman Tuhan malam hari. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau Tuhan terus beri dalam hidup kami. Maka terlebih Tuhan beri kami nafas hidup sampai saat ini. Kami percaya semua oleh karena anugerah-Mu yang sangat melimpah Kau beri dalam hidup kami. Layakan setiap kami Tuhan. Kami siap lagi mendengarkan firman Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Angkat suara menunaikan pujian. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau kapan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat suaramu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi mari setiap jemaat Tuhan angkat suaramu lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, kami akan tetap mencintai Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia. Walau kapan datang menerpa, tetap setia bersama. Katakan terlalu
banyak yang Tuhan telah beri. Dan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku. Oh, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Disuruh lagi katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, baru suara Paul Devi pencet. Iya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Dan tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali kasih, saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Yohanes Setianus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat-Mu yang memberkati, bahkan menyegarkan kami, memberi sukacita. Waktu dan saat kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami pribadi. Biar sementara kami mendengar firman-Mu, maka ada iman yang bangkit, kekuatan yang diberikan, pandangan yang terbuka, bahkan juga memberikan pada kami jalan keluar yang menjadi pergumulan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Senang bisa bergabung di PKKO. Terima kasih kepada Ibu Kiti, para pengurus, dan juga kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah malam hari ini. Saya mau sampaikan dengan satu topik yang saya pikir penting untuk saya sampaikan hari-hari ini dengan tema yaitu tetap produktif di masa pandemik COVID-19. Dunia saat ini sedang melockdown. Sebagian besar dunia sedang melockdown negara rakyatnya. Jangan sampai karena kita harus bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, bahkan kita beribadah di rumah, membuat potensi kita pun ikut lockdown. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mau untuk kita mengembangkan potensi atau kapasitas. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mau kita produktif. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan memberikan pada kita kemampuan, potensi sejak kita lahir dan mendarat di dunia ini. Yang pertama, supaya kita bisa mencari nafkah. Dengan karunia seorang komunikasi, saudara bisa mencari nafkah di YouTube, ataupun sebagai seorang pembicara, seorang trainer. Dengan saudara punya skill masak, Anda bisa cari nafkah. Dengan skill saudara nyanyi, main musik, saudara bisa mencari nafkah. Dengan karunia saudara dagang, saudara juga bisa mencari nafkah. Tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita bisa mencari nafkah. Tujuan yang kedua, kenapa Tuhan memberikan potensi? Agar kita tuh bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Nggak perlu jadi benalu, nggak perlu terus minta-minta. Untuk sementara waktu is okay, kita masih dibantu karena mungkin masih disekolahkan sama orang tua. Untuk sementara waktu is okay, kita masih dibantu. Mungkin kita dalam kondisi terpuruk hari-hari ini, tapi bukan untuk selamanya. Kita selalu dibantu sama orang. Tuhan memberikan pada kita skill
Dan lewat skill tersebut, potensi tersebut, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita nggak lagi mengandalkan ataupun bergantung sama orang lain. Yang ketiga, tujuan untuk memberikan kemampuan atau potensi agar kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Dengan karena saudara bahasa, saudara bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa punya posisi yang lebih tinggi. Dengan karena saudara dagang, saudara bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dan karena saudara masak, saudara bisa ngajar orang, akhirnya orang ibu-ibu tersebut bisa berdagang. Dengan karena saudara main musik, saudara bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa melayani Tuhan. Dan bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta dan potensi yang Tuhan saudara percayakan ini kita kembangkan. Oh, luar biasa sekali. Anda bisa mencari nafkah lebih besar, mensejahterakan keluargamu. Dan kedua, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi. Nah, itu sebabnya kita belajar pada malam hari ini bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Karena kita nggak pernah tahu kapan COVID ini berakhir. Karena kemarin di Seoul, Korea baru saja dilonggarkan lockdown mereka, masa-masa keterbatasan mereka dilonggarkan ketika pada waktu para LGBT sedang clubbing. Dan ternyata satu klub tersebut kena COVID semua. Jadi akhirnya mereka mulai lockdown lagi. Dan kita nggak pernah tahu kapan ini berakhir. Ada yang berkata di Indonesia sampai September, ada yang berkata sampai Oktober, ada yang berkata sampai mungkin Desember. Kita nggak peduli sampai kapan COVID ini akan berakhir. Yang penting kita harus tetap produktif. Yang pertama, bagaimana untuk kita tetap produktif? Yang pertama, melekat pada pokok. Dengan kita melekat pada pokok, maka kita ini semakin produktif. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik sini dijelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita semua adalah carang atau ranting. Memang yang didekatin orang adalah ranting. Yang dimana orang-orang merasa diberkati lewat ranting. Jarang orang diberkati lewat pokok. Karena ranting berbuah, karena ranting berdaun, karena ranting juga berbuah. Nah, tapi sebenarnya begitu ranting ditebang, maka ranting nggak bisa buat apa-apa, dia akan segera kering dan mati. Satu gambaran, kalau kita itu nggak pernah nempel sama pokok, maka kita ini dalam kondisi seperti ini akan lebih parah lagi. Dalam kondisi baik-baik aja bisa parah, apalagi kondisi dalam keadaan krisis. Lebih parah lagi. Penting di sini tugas kita adalah melekat pada pokok yang benar. Jangan salah, banyak pokok. Kita nggak bisa lagi bergantung sama orang yang kuat. Kita nggak bisa lagi bergantung kepada dana kita. Kita nggak bisa lagi bergantung pada pengalaman masa lalu kita. Karena semuanya itu ternyata hari-hari ini dirobohkan untuk mengajarkan manusia kembali menghargai Tuhan. Bahwa dialah segala-galanya. Apa yang terjadi kalau kita nempel sama pokok? Maka yang menarik adalah, kita lihat di sini, semua tokoh-tokoh sukses dalam Alkitab yang nempel sama pokok, ting jadi something. Di hero. Minus jadi surplus. Diarkan yang disfungsional. Bapaknya punya istri, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan dicintai. Bahkan dijual jadi budak, penjarakan. Dia terus melekat sama pokok yang benar. Akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Berikutnya, Musa, anak budak Yahudi, mantan pembunuh. Tidak fasih harapan umum. Tapi karena dia nempel sama pokok yang benar sampai berpuasa 40 hari. 40 malam. Begitu dia melekat jadi pemimpin Israel yang paling spektakuler. Berikutnya Daud, seorang gembala kambing domba, tidak dianggap anak, dijatuh oleh keluarganya, bahkan juga ketangkapan berzina, pembunuh. Tapi yang menarik ketika dia melekat sama pokok yang benar, menjadi pahlawan perang, Raja Israel, bahkan Alkitab berkata dialah the man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Daniel, seorang tawanan perang, dibenci sekelilingnya. Tapi ketika dia melekat sama pokok, bahkan Alkitab berkata dalam Daniel 6 ayat 10, dia berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena kiblat daripada orang Yahudi di Yerusalem.
Karena waktu itu dana sedang ada di pembuangan di Babel. Dan ketika dia berdoa sampai 3 kali, maka hikmatnya melebihi daripada hikmat orang-orang cendekiawan di zaman itu. Menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Berikutnya, Petrus, orang nelayan miskin, pengecut, sombong. Bukan cuman menyangkal Yesus, Alkitab berkata mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi begitu dia melekat sama pokok mengalami pencurahan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun diselamatkan. Berikutnya, jadi menjadi rasul yang paling dihormati. Luar biasa, Paulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh kelas berat, kelas kakap, sangat keras. Tapi begitu Tuhan ubahkan, menjadi orang yang melekat sama Tuhan, menjadi perintis gereja terbanyak, menulis separuh dari kitab Perjanjian Baru, pengajar terbaik. Kita bisa melihat semua tokoh-tokoh ini, mereka semua adalah orang-orang jahat, orang-orang yang minus, orang-orang yang tidak ada punya pengaruh, menjadi budak, orang yang tidak dianggap sama masyarakat. Tapi begitu mereka melekat sama pokok, menjadi produktif. Mungkin kita berkata, saya nggak pasti bicara. Mungkin kita berkata bahwa saya bukan orang yang pintar. Mungkin kita berkata bahwa saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang cemerlang. Saya bukan orang yang pandai. Tapi saya mau kata, selama kita melekat pada pokok yang benar, bukan pokok yang salah, kita akan berbuah banyak. Dan yang menarik adalah your nearness determine your likeness. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Kalau kita dekat sama orang timur, maka logat kita akan seperti orang timur. Bahasa kita, job-job kita akan mirip-mirip seperti orang timur. Tapi begitu kita dekat sama orang Medan, maka kita berlogat seperti orang Medan. Kita suka mulai makanan-makanan Medan. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, gaya kita berbicara, gaya kita bersikap, gaya kita berpikir, gaya kita bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kenapa sampai hari ini kita nggak pernah mirip sama Tuhan? Bahkan mungkin kita mirip dengan yang lain. Nggak mirip sama Tuhan, mungkin mirip dengan iblis. Kenapa? Karena mungkin kita nggak sungguh-sungguh melekat. Menjalankan ibadah kita hanya cuma bibir, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif? Ayo, menjadi pelaku daripada kebenaran. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Yesus menjelaskan secara detail. Ada 2 jenis orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang bijaksana, dan yang kedua adalah orang Kristen yang bodoh. Kedua-duanya membangun rumah yang megah, rumah yang spektakuler, dan kedua-duanya jadi. Dan semua orang menganggap, wow, wonderful, marvelous. Cuman membedakan satu terbuat dari material batu, satu terbuat dari material pasir. Yesus mengajarkan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bangun rumah di atas material batu. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, ia sama dengan orang bangun rumah, tetap kelihatan keren, megah, follower banyak, spektakuler, posisi bagus, tapi didirikan di atas pasir. Yang menentukan adalah ketika datang masalah, maka kondisi orang tersebut solid atau kondisi orang itu rubuh, ambruk. Nah, kita bisa lihat di sini musibah pertama yang diizinkan datang yaitu hujan. Hujan bicara soal serangan dari atas. Pukulan hantaman dari atas. Yang kedua angin. Angin bicara soal serangan dari sekeliling, dari samping, kiri kanan. Yang ketiga yaitu banjir, serangan dari bawah. Bayangkan begitu diserang, dihajar dari atas, dihajar di samping, dihajar dari bawah, maka kelihatan mana yang dibangun di atas batu dan mana yang dibangun di atas pasir. Tapi yang menarik, selama kita membangun rumah kita di atas batu, bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, maka musibah seberat apapun tidak akan pernah membuat kita rubuh. Why? Karena kita dibangun di atas pokok, di atas batu
yang benar. Hari-hari ini Tuhan sedang men-challenge. Tahun ini adalah tahun pemurnian. Di mana orang-orang yang hanya cuma jago mendengar tapi tidak melakukannya pada ambruk dan roboh semua. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai terbongkar, begitu banyak gereja yang hari-harinya sedang mengalami kelimpungan, kalang kabut. Kenapa? Karena sekarang kita bisa menentukan apakah mereka membangun layanan mereka, membangun usaha mereka, membangun karir mereka di atas batu atau di atas pasir. Jadi kalau kita mau tetap kokoh, karena kita nggak pernah tahu COVID ini kapan selesai. Yang pertama itu, seandainya selesai ditemukan vaksin COVID-19, nanti siapa tahu ada COVID yang lain. Kenapa dikatakan COVID-19? Karena lahir atau muncul di tahun 2019, di Desember, yaitu di Wuhan. Kita nggak pernah tahu, terjadi nanti ada COVID-35 atau COVID-40, kita nggak pernah tahu. Tapi selama kita membangun pelayanan kita, bisnis kita, karir kita, rumah tangga kita di atas kebenaran, bukan cuma jadi orang yang mendengar, tapi menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah chaos, kolap. Bayangin, ini tokoh-tokoh Alkitab yang dahsyat, super dahsyat, ambruk semua. Lucifer, malaikat paling mulia di sorga, menjadi malaikat yang paling terkutuk. Adam, orang tersuci di dunia. Wah, my goodness. Menjadi orang yang tidak lagi tersuci. Simpson, orang yang terkuat di dunia, menjadi orang yang paling powerless. Anda bermain-main dengan api. Salomo, orang terkaya di dunia, menjadi orang yang tidak lagi terkaya. Salomo, orang yang paling bijaksana, tidak lagi paling bijaksana. Daud, orang yang paling rohani, tidak lagi jadi paling rohani. Bayangkan semua orang-orang ini termulia, tersuci, terkuat, terkaya, bijaksana, paling rohani, ambruk semua. Bayangkan yang terkuat jatuh, yang termulia jatuh, yang tersuci jatuh, yang terkaya jatuh, yang paling bijaksana jatuh, yang paling rohani jatuh. Apalagi kita. Adakah kita di antara kita lebih kuat dari Simpson? Tunjukkan kebolehan. Itu sebabnya. Kalau yang mulia, yang kaya, yang bijaksana aja rubuh. Apalagi kita. Yang lebih mungkin nggak seperti mereka. Mau nggak mau kita nggak punya pilihan hari-hari ini. Kita harus membangun hidup kita di atas batu. Dengan cara apa? Bukan menunjukkan spektakuler hebatnya pelayanan kita, karir kita, atau bisnis kita, tapi justru menunjukkan bahwa kita lah pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Mari hari-hari ini jangan cuma cari khotbah terus, jangan cuma cari informasi terus, tapi yang kita lakukan semakin jadilah pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Yaitu semakin berinovasi. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, upgrade-lah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yes, Rasul Paulus sedang memberitahu begini, ayo kita jangan sama dengan lagi seperti kemarin. Jangan sama lagi seperti minggu lalu. Jangan sama lagi seperti bulan lalu. Musuh terbesar dalam hidup kita ini bukannya orang di sebelahmu. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang yang ada di depanmu, orang sekelilingmu, tapi musuh terbesar di dalam kehidupan ini adalah dirimu sendiri. Artinya, beatlah kemampuanmu kemarin. Beatlah kehebatanmu minggu lalu. Beatlah keberhasilanmu bulan lalu. Karena kalau kita nggak pernah beat, maka akan ada orang-orang yang lebih baik lagi. Yang akan mengejar, yang akan menyusul, yang bakal nge-beat kita. Kalau kita nggak pernah berinovasi, maka kita akan ketinggalan. Yang canggih sekarang, belum tentu besok-besok paling canggih. Yang mulia sekarang, belum tentu besok-besok paling mulia. If you not innovate, you will be die. Kalau Anda tidak berinovasi, Anda akan mati. Pilihannya, mau terus berpikir keras, berinovasi, atau Anda mati. Handphone tahun 1990, raja handphone tahun 90-an adalah Nokia. Tapi karena Nokia merasa udah nyaman, paling besar, dan nggak mau lagi mengupgrade, akhirnya di tahun 2000 ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman, bahwa dia adalah paling top, nggak pernah menyangka, karena dia lupa lagi berinovasi. Sekarang ditelan oleh Android dan oleh iOS. If you not innovate, you will die. Bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi mereka yang mampu beradaptasi lah yang bisa bertahan hidup. Charles Darwin, seorang tokoh revolusi, seorang tokoh
Evolution berkata bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang mampu beradaptasi. Siapa yang menyangka binatang-binatang besar ini seperti dinosaurus, T-Rex, long neck, sekarang batang hidungnya udah nggak kelihatan. Jadi fosil semua. Padahal mereka begitu kuat, begitu powerful, begitu ganas, tapi sekarang lenyap semua. Kenapa? Karena nggak mampu beradaptasi. Nah, harusnya kita jadi orang yang mampu beradaptasi dengan situasi. Jangan cuma mampu beradaptasi kalau kita musim dingin pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Bukan itu. Maksudnya beradaptasi itu begini. Ketika kesulitan terjadi, mari kita jangan komplain sama situasi. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Kenapa kondisimu begini? Yang kita perlu lakukan adalah upgrade-lah dirimu. Nah, sekarang ini kita bisa lihat bisnis yang mengalami keterpurukan. Hotel, oh my God. Ada hotel Mercure di TB Simatupang. Dari harga 1,1 T, sekarang turun 65%. Dijual cuma 450 M. Sekarang hotel-hotel di Bali, di Jakarta, di Bandung, udah kayak kacang goreng murah meriah. Sekarang office semua pada mau dijual dengan harga murah meriah. Hotel ini sekarang lagi ambruk. Mereka punya penuh attendant dia, mereka punya customer. Berikutnya travel. Oh my God, sekarang kemarin pendiri Virgin Air mereka baru gadekan islands-nya, yaitu mereka gadekan pulaunya untuk bisa mensuntik Airlines Virgin. Dan kemarin juga di Lufthansa, penerbangan Jerman, setiap 1 jam mengalami kerugian $1 juta. My God, bioskop, mall, retail, elektronik, properti, meeting, intensif, convention, exhibition, penyewaan kantor, restoran, dine-in, kecuali take away. Ini mengalami keterpurukan. Sektor yang sedang berkembang minus 3% busana, minus 5% perawatan baby atau ibu hamil, minus 15% produk industri, minus 31% otomotif, minus 54% jasa properti. Ini lagi minus semua. Nah, mungkin Anda berkata, memang kondisi begini, mau diharapkan apa? Jangan ngomong kondisi dong. Kita lihat mereka-mereka yang berinovasi sekarang. Boom, booming. E-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service. Bahkan di sini kita bisa lihat siapa yang menyangka sanitasi penjualan dari 1% sekarang naik sampai 200%. Sabun tangan cair naik sampai 285%. Antiseptik cair naik sampai 233%. Tisu basah naik sampai 151%. Siapa yang ngomong bahwa mengalami keterpurukan? Teman saya ini pemilik pabrik di Bandung, pabrik tekstil di Bandung dan pabrik tekstil di Solo. Begitu COVID langsung dia nggak bisa jalan. Dia bingung mau bayar karyawan bagaimana. Tapi langsung dia berinovasi, tutup tekstilnya, dia rubah dengan bikin pabrik masker dan APD. Sekarang tolak-tolakin klien. Kami biasa jual merchandise, kaos ke tempat di mana kami pelayanan. Tapi begitu pintu gereja dan pintu ibadah ditutup, sedangkan dana kaos ini disalurkan sepenuh keuntungannya buat anak-anak pedalaman. Yang kami lakukan adalah kami coba bikin e-commerce. Saya nggak pinter e-commerce. Yang kita lakukan adalah, oke, bagaimana untuk berinovasi? Yang pertama, yaitu tanya Tuhan. Yang kedua, berpikir keras. Putar otak. Yang ketiga, tanya teman. Tanya teman. Mungkin kita nggak pinter, tapi tanya temanmu. Temanmu pasti pinter. Your friends determine your future. Pertemananmu menentukan masa depanmu. Kalau temanmu negatif, masa depanmu negatif. Kalau temanmu melempem, masa depanmu melempem. Kalau temanmu kreatif, masa depanmu kreatif. Saya nggak pinter e-commerce. Akhirnya saya tahu teman-teman yang jago e-commerce, dan kemudian saya minta bimbingan dia. Dan puji Tuhan, akhirnya penjual merchandise bisa laku dengan e-commerce. Dia masukin di Tokopedia, di Shopee, dan sebagainya. Jadi nggak ada yang bisa berkata, kami nggak bisa apa-apa. Kita tuh malas berpikir, kita malas bangun hubungan.
Coba kita tanya teman, pasti bisa. Yang lain berhasil, masa kita nggak berhasil. Jadi yang keempat, terakhir, bagaimana untuk kita terus berinovasi, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19, semangatlah dalam menolong. Kenapa saya ngomong ini poin di terakhir juga? Karena ketika kita memberi, kita bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang bergembira itu jadi optimis. Orang yang bergembira itu jadi kreatif. Orang yang bergembira itu jadi sanggup bertahan di tengah-tengah tantangan dan terus maju. Dan bergembira artinya berbahagia, kuncinya adalah belajar untuk menolong yang lain. Ketika saya stres, ketika saya lagi dalam keadaan mumet gitu, yang saya lakukan adalah saya mau coba belajar untuk bisa memikirkan orang lain. Dan ketika memikirkan orang lain, semangat yang baru bertambah. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun. Yang menarik di sini kita berkata, mari yang kenyang hari ini, bantulah buat mereka yang kelaparan. Yang sehat hari ini, bantulah buat mereka yang kurang sehat. Yang terima gaji hari ini, bantulah buat mereka yang nggak terima gaji. Karena sekarang udah bukan lagi zaman yang mencari kesenangan kita sendiri. Kenapa? Bantuan sederhana yang kecil yang kita salurkan kepada orang membutuhkan. Itu akan sangat-sangat berarti hari-hari ini. Sembako, nasi bungkus, di masa-masa kelimpahan, nggak ada artinya buat mereka. Tapi hari ini, betapa berharganya mereka. Kami di musim COVID-19 ini komitmen membagikan 500 paket sembako. Itu sampai supir-supir angkot, supir-supir taksi menangis kita menerima bantuan, berkata, Pak, gaji kami biasa satu hari bisa dapat 150.000. Tapi sejak masa COVID ini 20.000 aja belum tentu bisa dapat. Gimana kami bisa bayar penyewaan mobil? Bagaimana kami bisa bayar bensin? Sampai keluarga kami aja itu mau meninggalkan saya sebagai laki-laki, Pak, karena kami udah nggak bisa lagi menafkahi. Bagaimana apa yang harus kami lakukan? Dan ketika terima bantuan, terima kasih ini bisa memberikan kepada kami makanan buat keluarga. Dan kemudian di malam hari kami melakukan serangan fajar, kasih 350 makanan siap saji kepada orang-orang tunawisma, homeless. Oh my God, kelihatan homeless ini lagi bertambah. Kenapa? Mereka udah nggak mampu, mereka udah nggak lagi terima gaji, jadi mereka nggak bisa lagi bayar kos-kosan dan uang kontrakan. Akhirnya mereka tinggal di jalan. Kelihatan mereka yang tinggal di jalan karena nggak bisa bayar kos-kosan dan kontrakan. Kenapa? Bawa barangnya banyak. Dan itu bertambah tiap hari. Kita salurkan buat mereka, betapa terima kasihnya. Wow. Memang hari-hari ini kami lagi seperti nggak bisa mengeluarkan dana begitu jojoran buat kepentingan kami, keluarga. Tapi kami mulai belajar untuk membagi yang lain. Dan ketika kita mulai membagi kepada yang lain, yang menarik adalah rasa stresnya hilang. Yang menarik adalah saya masih makin produktif. Karena saya mulai atur jam 9 pagi sampai sampai sore. Saya atur supaya saya bisa memikirkan bagaimana mengatur pendelegasian 500 paket dan 350 bantuan. Dan malam hari saya siapkan materi, dan setiap hari aneh dan menarik. Saya bisa menyampaikan dan menyiapkan materi yang baru-baru, dan hidup kami begitu bersemangat dan bergairah. Yang luar biasa begini, teman-teman. Apa yang terjadi hari-hari ini? Kelaparan sedang melanda, begitu sangat-sangat kuat. COVID-19 pandemik berpotensi menyebabkan 250 manusia mengalami kelaparan. Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka yang mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah ini akan jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Dari CNN 22 April 2020. Di tanggal yang sama, 22 April 2020, 2 anak kakak beradik di Gelombang, Muara Enim, Sumatera Selatan, kelaparan minta nasi kepada aparat. Saat ditemui aparat, salah seorang warga tampak terkulai lemas di atas ranjang, tubuhnya tampak lemah, kurus kering sehingga terlihat tulang. Pemandangan ini bukan pemandangan yang ada di Afrika, Bapak Ibu.
Pemandangan ini bukan pemandangan sekitar 20 tahun yang lalu. Pemandangan ini baru bulan lalu. Terjadi di Sulawesi Selatan. Anak itu udah nggak tahan lagi kelaparan. Kakaknya udah kurus kering, udah kayak tulang dibungkus sama kulit. Akhirnya dia keluar, meminta pertolongan. Waktunya sekarang ini kita nggak bisa lagi mencari kesenangan sendiri. Mari kita berbagi dan percayalah. Ketika kita berbagi, ketika kita bermurah hati, maka yang terjadi, Tuhan akan memberikan kemurahan. Berarti jaminan. Untuk kita bisa mengalami keamanan secara finansial di masa krisis, belajar memberi. Murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan ke orang lain, mudah berbuat baik, itu arti murah hati. Lawan daripada murah hati, gampang. Lawan murah apa? Mahal. Mahal hati artinya sukar membagi. Sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar menaruh belas kasihan, sukar mengampuni. Yang menarik, ketika kita sukar membagi, maka Tuhan sukar membagi. Tapi ketika kita mudah membagi, maka surga mudah membagi. Berarti jaminan untuk kita mengalami keamanan secara finansial di masa krisis. Memberi kuncinya. Dan apa yang terjadi kalau kita memberi? Ini dahsyat sekali. Ini orang dunia melakukan. Di mana para artis-artis dunia yang sangat-sangat hebat seperti Lady Gaga, Celine Dion, Lang Lang, John Legend, Rolling Stone, Taylor Swift, mereka menggalang dana dengan bikin konser One World Together at Home. Dan ketika mereka bikin konser dari rumah-rumah, dan kemudian di tapping, dan kemudian disebarkan, mereka berhasil menggalang dana sekitar 128 miliar atau 2 triliun rupiah untuk menanggulangi wadah COVID-19. Bayangkan orang dunia aja bisa bersatu untuk melakukan sesuatu. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan buat sesuatu bersama-sama dengan menolong. Sehingga akhirnya Indonesia tidak mesti harus terjadi seperti tahun 1998. Kalau perut mereka kenyang, kalau seandainya kebutuhan mereka tercukupi, dan kita tinggal dalam keadaan yang aman di negeri kita tercinta. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan sama host. Pertiwi. Shalom semuanya. Halo. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Yohanes Kristianus. Sekarang kita waktunya untuk tanya jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita ada satu pertanyaan dari Pak Willem. Sebentar ya, saya bacakan. Tadi chatnya sempat hilang. Sebentar. Ya. Pak Pendeta, agar iman kita bertumbuh dan kuat, apakah kita harus mengalami kejatuhan terlebih dahulu, seperti kesaksian yang banyak terjadi di penginjil atau di nabi-nabi yang tadi Pak Pendeta mention di firman Tuhan? Ataukah ada cara lain yang bisa membuat iman kita kuat dan tetap tumbuh? Apakah cukup hanya dengan belajar firman Tuhan dan berdoa? Demikian pertanyaan yang pertama, boleh dijawab oleh Pak Pendeta Yohanes. Kalau thank you untuk pertanyaan yang begitu luar biasa. Kalau saya pikir seandainya kita nggak perlu jatuh dulu, baru kita belajar, alangkah baiknya. Tapi bukan berarti kita jatuh nggak bisa buat apa-apa. Tapi justru dengan kita jatuh membuat kita berendah hati. Ketika kita jatuh membuat kita jadi belajar lebih bijaksana. Dengan kita jatuh kita lebih mengandalkan Tuhan. Nah, sehingga waktu kita bangkit, kita bisa lebih rendah hati. Ya, kadang-kadang kenapa sih musibah ini terjadi? Yang pertama, untuk menyadarkan akan jalan-jalan yang salah. Seperti kenapa sih harus bangsa Israel dipangkut sama ular dulu, baru akhirnya dia ingat sama Tuhan. Seperti juga Mary yang harus kena kusta dulu, baru akhirnya minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya jangan sampai itu terjadi dulu harusnya. Tapi kadang-kadang namanya manusia, kita suka lupa. Akhirnya dengan adanya masalah, mengingatkan kita untuk kembali sama Tuhan. Dan
Saya pikir kalau bagaimana untuk kita tetap bisa maju, yaitu tetap melekatlah sama Tuhan, tetap jadilah pelaku firman Tuhan, tetap berinovasi, dan tetap memberi. 4 hal ini saya pikir udah paling mewakili bagaimana untuk kita tetap bisa bertumbuh dalam iman. Ya. Saya pikir 4 itu, dan di-enjoy lah, nikmati hidup ini. Ya, artinya jangan kita merasa bahwa kayaknya memang nggak ada pilihan. Enjoy dengan situasi. Seperti saya, begitu COVID-19 ini, akhirnya pintu gereja ditutup, kami kehilangan income sama sekali. Karena kami biasa pelayanan di gedung-gedung gereja. Langsung zero minus. Tapi apa yang kami lakukan? Loh, kan Tuhan berikan kita potensi. Tuhan kasih kita karunia untuk berkomunikasi. Yang saya lakukan, saya mulai belajar berkomunikasi di depan kamera. Memang waktu saya berkomunikasi di depan kamera, awal-awal saya salah-salah terus. Tapi latihan terus. Masa nggak pinter-pinter sih kalau udah latihan? Pasti jadi pinter. Akhirnya lama-lama udah terbiasa ngomong di depan kamera. Kenapa? Mumpung nih, kita kan di rumah. Nggak sesibuk yang lalu. Mari gunakan waktu kita untuk kembangkan kapasitas. Artinya gini, yang main gitar biasa-biasa, latihlah main gitar lebih bagus lagi. Kita yang komunikasinya agak grogi-grogi, latihlah supaya kita bisa berkomunikasi lebih lancar lagi. Kita yang dagangnya mungkin malu-malu, latihlah untuk kita dagang lebih berani lagi. Coba tag-tag orang, coba kita bisa promosikan sama orang. Coba kita mulai belajar tentang desain dan kemudian upload di postingan-postingan dan sebagainya. Kita tawarin ke grup-grup dan sebagainya. Pasti ketika kita berlatih lama bisa. Ya kan? Dan kemudian masa-masa COVID ini, di mana ketika income kami zero, yang kami lakukan adalah, saya mulai mikir, berarti begitu banyak lagi hamba Tuhan yang lain yang mengalami kasus seperti saya. Tapi yang saya lakukan adalah, dengan membangkitkan iman saya, mulai melakukan aja firman Tuhan, yaitu belajar memberi. Saya mulai ingat beberapa pendeta-pendeta yang nasibnya habis seperti saya mulai salurkan dari rekening kami pribadi yang menarik. Dalam 1 bulan ini, 2 bulan ini, saya nggak pernah mengeluarkan uang paling banyak. Sampai ratusan hamba Tuhan kami tolong. Amazing. Dan saya bingung sekali begitu saya mau salurkan. Ada yang lagi isi. Salurkan lagi. Sampai saya capek kadang-kadang tuh mencatin sanding, kirim uang lewat BCA. BCA apa namanya? Mobile banking. Menarik saya bilang, wah amazing Tuhan. Kuncinya apa? Gampang. 4 itu tadi aja lakukan. Saya pikir itu. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan jika saya sekarang membuka untuk pertanyaan langsung. Oh, ada pertanyaan dulu satu dari Ibu Nelly. Apakah menurut Pak Pendeta Yohanes, waktu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, apakah itu artinya manusia memiliki daya kreasi dan itu menjadi kreativitas seperti Allah? Dari Yuki. Terima kasih. Oke, jadi saya setuju sekali dengan pendapat teman kita tadi baru saya sampaikan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan yang menarik begini, kata gambar rupa Tuhan artinya sama materialnya, sama kualitasnya, sama sifatnya. Sama kualitasnya, sama sifatnya, sama materialnya. Waktu Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden, dia tidak berikan bahan jadi, yang diberikan bahan baku. Jadi manusia kalau mau makan, dia harus mikir. Dia harus mulai kerja dong. Gimana caranya itu sayur bisa dimakan. Gimana caranya itu binatang bisa dimakan. Tentu dia harus menangkapnya, dia harus kemudian menombaknya, kemudian dia harus memotong, membersihkan, dan sebagainya. Itu semua kreativitas Tuhan berikan. Dan yang menarik, waktu Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia nggak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia. Allah penyedia diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh penyediaan. Waktu Tuhan pertama kali perkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia nggak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya butuh kesembuhan. Dia nggak perkenal sebagai Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, semua nama-nama itu diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya waktu manusia di Taman Eden, sebelum jatuh dalam dosa, dia perkenal sebagai Elohim, artinya Allah yang kreatif. Allah pencipta langit dan bumi, berarti semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton, semakin kita tidak mirip Tuhan.
yang menarik ini, grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh melukai, berubah melukai, tapi tidak ada yang melukai kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau kita nggak mau berubah, nggak mau kreatif, maka kita akan lebih terluka. Seperti BlackBerry hari ini sangat-sangat terluka. Nokia terluka. Nyonya Menir terluka. Yang sudah berdiri 100 tahun aja bisa chaos. Kenapa? Nggak mau berinovasi. Jadi, ayo, semakin kita berinovasi, semakin mirip Tuhan. Ya. Berinovasilah dalam karakter, berinovasilah dalam kreativitas kita. Tuhan berkati. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan secara langsung. Jadi buat teman-teman jemaat sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Pak Pendeta Yohanes bisa langsung mengacungkan tangan atau melambaikan tangan, lalu audionya di-unmute. Silakan. Boleh ya. Bu, bolehkah? Ibu Narsisi, silakan. Oh iya. Oke. Terima kasih. Boleh nggak PowerPoint-nya di-stopin dulu supaya bisa kelihatan gambar yang lain? Iya. Thank you. Silakan yang mau bertanya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Tadi disampaikan bahwa kita emang harus kreatif dengan menghadapi situasi pandemik yang benar-benar sulit. Kadang-kadang sampai kita tuh, saya sampai terduduk diam. Apa yang harus saya lakukan untuk menambah income? Padahal Tuhan memberikan kita potensi-potensi yang luar biasa. Saya pengen tahu bagaimana kita mengetahui potensi yang ada di diri kita. Karena kita semua pasti punya potensi-potensi yang ada yang masih tersembunyi, ada yang sudah langsung kelihatan. Tapi secara straight saya pengen tahu bagaimana cara kita tuh mengetahui potensi yang Tuhan berikan buat diri kita masing-masing. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Baik, puji Tuhan, pertanyaan yang bagus. Untuk mengetahui potensi kita yang pertama, yaitu kita melakukannya dengan sangat enjoy. Contoh, kalau masak tuh enjoy, walaupun tidak dibayar. Wah, itu betul-betul potensi. Misalnya ngomong tuh enjoy, walaupun tidak dibayar, walaupun under tekanan. Wah, itu potensi kita. Juga di sini Pak Lukas, wah itu enjoy menulis. Wah, itu walaupun under tekanan, nulis terus. Wah, itu jelas potensi kita. Jadi Tuhan selalu memakai apa yang kita enjoy, yang kita suka. Ya, seperti Musa, ketika Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya udah, kau biasa mengembalakan kambing domba kan? Kalau gitu tinggal menggembalakan manusia sekarang. Akhirnya dia jadi pemimpin. Yang pertama yaitu mana area yang kita paling enjoy. Ketika ketika nggak dibayar, kita tetap melakukannya. Ketika kita mengalami tekanan, kita tetap melakukan yang bersukacita, nggak menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa bertanya sama orang terdekat sama kita. Kira-kira apa ya yang menjadi passion, yang menjadi potensi saya? Bisa tanya. Orang bisa mungkin akan, oh nih kamu nih, kalau desain tuh bagus banget. Kayaknya kamu di situ yang tempatnya bisa tanya. Mungkin orang tua kita, mungkin teman baik kita, mungkin pasangan hidup kita bisa bertanya. Simpel, sederhana. Yang ketiga adalah kita yaitu bisa mengembangkan, belajar dengan sendirinya. Contoh, saya ini orang nggak fasih bicara. Tapi saya suka bicara. Artinya saya pengen jadi pembicara. Saya nggak punya potensi, tapi saya pengen jadi pembicara. Caranya bagaimana? Saya mulai latihan. Artinya latihan ngomong di depan cermin. Jangan orang dulu dikorbankan dari kelinci percobaan. Tapi biar cermin dijadikan kelinci percobaan. Ya, jadi kalau kita punya hobi masak, latihan aja. Artinya kita main kelihatannya kita pengen ke sana tuh memasak tuh seperti latihan aja. Tapi jangan dijual dulu biar keluarga mau jadi korban kelinci percobaan dulu kan. Begitu kita coba latihan, lama-lama kita akan mahir. Contoh bangsa Israel, kan person budak, person peternak, person petani. Begitu dikeluarkan, di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh-musuh kecil, ternyata melatih tangan mereka untuk ahli bertempur. Kenapa? Karena musuh mereka di tanah perjanjian jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih powerful. Jadi yang dilakukan sama Tuhan kepada bangsa Israel,
maka potensinya dikembangkan dari peternak jadi petempur, dari petani jadi petempur, jadi budak dari budak jadi petempur. Dan ketika dilatihnya selama 40 tahun, akhirnya begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka lihat musuh setara kemampuannya sama saya. Lebih rendah dari saya. Makanya Yosua sama yang lain ketakutan. Kenapa? Kan udah terbiasa latihan bertempur 40 tahun di gurun pasir. Jadi cobalah dengan banyak berlatih, itu akan mengembangkan potensi kita juga. Saya pikir, dan keempat tanya sama Tuhan, tanya Tuhan. Nah, saya menarik istri saya waktu dia melahirkan anak kembar kami. Dia berhenti pelayanan total. Dia tadi seorang dia sekolah Alkitab juga, dia juga melayani Tuhan, juga jadi pembicara, jadi worship leader, bahkan jadi pemimpin choir dan sebagainya. Tapi begitu dia punya anak berhenti total. 2 tahun nggak melayani Tuhan. Akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang kau mau dalam hidup saya? Kalau handphone ini diciptakan, dia tahu tujuannya untuk ditelepon. Sendok diciptakan tahu dia untuk makan. Wajan diciptakan tahu tujuan untuk masak. Masakah Tuhan yang memberitahu tujuan hidup saya? Tiba-tiba Tuhan bicara begini sama dia. Apa yang paling dibutuhkan bagi orang miskin? Itu saya jawab, uang. Makan. Kesehatan. Kemudian Tuhan jawab gini, kalau uang, dia butuh lagi besok. Kalau makan, besok lapar lagi. Yang mereka butuhkan adalah keluar dari keterpurukan mereka. Wah, istri saya tahu. Berarti potensi saya adalah menolong orang, yaitu mengeluarkan dari keterpurukannya. Dan puji Tuhan, akhirnya dia mulai menghidupinya. Dan luar biasa, tidak lulusan community development. Tapi ketika kami mengerjakan ini, aneh. Lulusan community development dari Belanda, kemudian mendatangi center-center kami di NTT, di Papua, dia berkata, kamu tuh lulusan community development ya di Australia. Boro-boro kita lulusan community development, kita lulusan pendeta saja. Tapi kenapa kamu melakukan semua yang saya pelajari selama 2 tahun di Belanda? S2. Itu dia. Kalau Tuhan sudah memberikan punya kita, yaitu hikmah, kita akan mengerjakan. Sama seperti yaitu orang yang belajar di universitas. Lalu ya, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Satu pertanyaan saya bacakan dan satu lagi yang akan ditanyakan langsung. Ini dari Saudari Rindum, Pak mau tanya dong, waktu Bapak knowing and experiencing Jesus, apakah Bapak langsung jadi pendeta tiba-tiba gitu, atau bagaimana Bapak tahu calling atau panggilan Bapak dalam hidup Bapak? Oke, ini menarik. Saya bukan tipe orang atau hamba Tuhan yang banyak audible dengan suara Tuhan. Beda sama istri saya. Istri saya lebih peka terhadap suara-suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, dia kemudian tiba-tiba dapat penglihatan atau mimpi, atau dia dapat suara Tuhan, hikmat, dan sebagainya. Saya beda. Saya tipenya adalah Tuhan taruh di hati begitu kuat. Artinya begini, waktu saya mau sekolah Alkitab, saya udah dari SMA ketika saya bertobat SMP kelas 3. Tapi di SMA itu saya punya kerinduan sekali untuk baca buku. Dan begitu saya kuliah di Australia, di New South Wales University di Sydney, diambil sains, itu juga begitu. Saya punya passion sekali dengan sekolah Alkitab. Ada beban yang kuat di hati. Kemudian saya coba ngomong gini, Tuhan kalau ini dari Tuhan, memang beban ini dari Tuhan, saya minta orang tua saya setuju. Ya, yang kedua, pemimpin saya setuju. Yang ketiga, calon pasangan hidup saya setuju. Dan anehnya ketika saya berdoa, orang tua saya ini bukan Kristen. Mereka masih belum Kristen, sekarang udah Kristen. Yang udah bertobat. Puji Tuhan. Tapi waktu itu belum Kristen. Tapi kan saya waktu itu masih butuh support dari orang tua. Yang menarik, 3 itu dijawab semua. Oh, berarti saya tahu ini lampu hijau. Artinya kalau Tuhan udah taruh di hati, ada yang membara untuk saya berangkat ke sana, melangkah dengan iman, meninggalkan S1 saya di dunia sains, dan kemudian saya meninggalkan S1 saya di sana, kemudian saya masuk kecimpung di sekolah Alkitab di Hillsong. Wah, ini betul-betul orang tua saya harus setuju. Dan kemudian pemimpin rohani saya juga setuju. Akhirnya mereka kasih lampu hijau, dan orang tua saya bahkan mensupport biaya sekolah Alkitabnya. Sama, begitu saya kembali ke Indonesia, juga begitu. Istri saya dapat joke, kayaknya sih kita harus kembali ke Indonesia.
untuk menolong orang-orang susah di Indonesia. Kemudian saya tanya sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan taruh di hati begitu kuat. Dan kemudian saya tanya, lihat lagi open door seperti kayaknya memang Tuhan sedang mengarahkan untuk saya kembali ke Indonesia. Sehingga pintu-pintu pelayanan mulai dibuka. Dan kemudian mulai banyak orang-orang yang dimana kita bisa bantu. Dan akhirnya mulai terbuka sampai sekarang. Oke, pertanyaan terakhir, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Satu pertanyaan terakhir, bisa langsung unmute suaranya Pak Pendeta. Oh iya, dari Om Reni, silakan. Pak Jojo, selamat malam Pak. Malam Pak. Wis, luar biasa hambanya. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabar Pak? Puji Tuhan, sehat. Ya. Ya, terima kasih firman Tuhan malam ini dahsyat sekali. Dan harusnya membuat kita menjadi orang yang lebih optimis melihat situasi yang walaupun pandemi seperti ini, tapi tetap harus kreatif, produktif. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Pak ya, bahwa dalam situasi yang pandemi seperti ini, ya harus tetap produktif. Ini kata kuncinya untuk kita mulai bisa start ya Pak ya. Biasa kan orang kalau memulai dengan ide dan bla bla bla. Sebagai anak Tuhan Pak Jojo, kira-kira apa yang membuat kita bisa mulai melangkah dengan satu mimpi, apakah dalam satu sikap tindakan yang konkret sehingga kita boleh dikatakan oh ya kita mulai produktif di saat-saat pandemik seperti ini. Karena memang situasi ini kita nggak tahu sampai kapan. Dan tadi Bapak sampaikan mengenai sektor-sektor industri bisnis yang saya kebetulan di lembaga keuangan yang sungguh-sungguh betul-betul down ya, bahkan nyaris kolaps. Nah, anak-anak Tuhan kan diminta tetap harus produktif. Ya. Nah, bagaimana kita meyakini betul bahwa ya ini saatnya kita mulai. Dan bagaimana kita memulainya? Mungkin pertanyaannya agak sedikit kurang tajam, tapi mohon pandangan Pak Jojo. Thank you, Pak. Saya pikir adalah orang cenderung ragu-ragu untuk memulai yang baru, apalagi begitu di usia 50 tahun ke atas. Karena usia 50 tahun ke atas ada usia stabil, anti perubahan, dan bijaksana. Banyak pertimbangan, tapi begitu usia 50 tahun ke bawah atau terutama 40 tahun ke bawah, mereka biasa lebih cenderung kreatif, dinamis, dan suka dengan perubahan. Saya baru beranjak di usia 40 tahun ini, kayaknya mulai pertimbangan lebih dipikir matang-matang. Tapi puji Tuhan, saya dikelilingi sama orang-orang yang banyak nendang saya, Pak. Contoh istri saya itu orang yang sangat kreatif, dinamis. Jadi dia bilang, udah Jo, kamu sekarang udah nggak bisa pelayanan. Waktunya kamu bikin ibadah online. Waduh, ibadah online tuh gimana tuh? Tuhan suruh kita gitu. Aduh, kayaknya Tuhan udah kelihatan nih. Tuh kok bisa YouTube-nya saya ini Tuhan pakai untuk memberkati begitu banyak orang-orang, bukan cuma Kristen. Gimana kalau kamu mulai ibadah online? Saya rasa kayak panggilan saya bukan gembala, panggilan saya ini seperti equipping the body of Christ. Coba aja. Saya, kalau kamu nggak coba sekarang, kamu coba lagi nanti lebih repot. Coba dulu sekarang. Dan kamu bisa, saya dukung, saya support. Dan ketika kita coba, Pak, amazing. Pertama kali kita bikin ibadah online di bulan Maret minggu ketiga, itu di mana tadi saya masih khotbah curi-curi loh Pak. Teman-teman saya masih gerejanya istilahnya gini, semua udah lockdown, semua gereja-gereja besar lockdown. Atau gereja-gereja kecilnya masih pinter nyuri-nyuri gitu. Masih ngundang, Pak Jojo tolong bantu saya khotbah. Saya masih khotbah tuh nyuri-nyuri tuh. Akhirnya begitu tanggal 19 Maret jebret, semua nggak boleh lockdown, harus ditutup. Bahkan sampai masyarakat sampai datang ke gereja-gereja. Akhirnya saya mau nggak mau harus di stop dan kemudian saya mulai melangkah bikin ibadah online. Begitu kita mulai bikin ibadah online, dan mari sampai sekarang akhirnya jalan. Ya artinya memang kadang-kadang kalau kita penuh keraguan-keraguan perlu ada teman-teman yang dorong. Makanya saya senang John Maxwell berkata, tunjukkan sama saya 5 abadmu, saya akan menunjukkan masa depan. Kelilingi diri kita dengan orang-orang kreatif.
supaya kita bisa makin mantap dan yakin. Memang melangkah pertama itu paling susah. Tapi ketika kita mulai mencobanya, maka kita mulai akhirnya enjoy dan exciting dengan tantangan yang baru. Artinya kita jangan ragu ya Pak ya, jangan ada keraguan. Waktu ada tuntunan, ada hikmat, ada bisikan Roh Kudus, kita melangkah saja dengan satu keyakinan, iman, dan kita memulai, gitu Pak ya. Yes, tentu pasti udah tanya dulu suara Tuhan ya. Kan suara Tuhan itu kan banyak macam, ada 6 suara Tuhan ya. Yang pertama yaitu lewat firman-Nya, nggak mungkin Tuhan bicara di luar firman-Nya. Apakah kita dapat firman Tuhan? Yang kedua, Tuhan taruh di hati kuat, fire, api yang membara. Yang ketiga, yaitu dengan penglihatan, ataupun dengan audible, suara secara langsung. Yang ketiga, kita dengan orang-orang yang memberikan dukungan sekeliling. Yang kelima, lewat open financial, ada financial yang membackup. Yang keenam juga, kita bisa dapatkan dari seperti ada tanda-tanda yang terbuka untuk kita bisa melangkah. Nah, dari 6 tersebut, kira-kira ambillah 3. Konfirmasi. Karena 2 atau 3 saksi, maka perkara itu sah. Jadi jangan melangkah gegabah tanpa ada konfirmasi dan pertimbangan-pertimbangan dari ketiga yang lain. Gitu, saya pikir. Yes, jadi teman-teman PKKO jelas sekali bahwa di situasi pandemik seperti ini, ayo kita harus keluar dari situasi yang seolah-olah nggak bisa berdaya. Harus betul-betul melangkah dengan satu keyakinan. Sekarang Tuhan siapkan berbagai media. Tadi Pak Jojo sudah sampaikan ya, bisa memasak, ayo jualan, jangan ragu loh, jangan merasa ini kayaknya saya malu ini atau sebagainya. Orang lain yang ambil. Jadi ayo melangkah. Kita punya kemampuan apa melangkah. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan malam ini harusnya mendorong kita untuk kita harus kreatif, harus produktif dan menghasilkan sesuatu. Dan hasil itu juga untuk bisa kita salurkan pada orang lain. Ayo bergerak dari rumah, ya, bergerak dari rumah. Terima kasih Pak Jojo. Thank you Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Yohanes atas firman Tuhannya dan atas sesi tanya jawab ini sungguh memberkati. Tadi yang pertama kita mau simpulkan sedikit ya. Jadi bagaimana agar iman kita bertumbuh kuat? Apakah kita harus kejatuhan dulu seperti itu? Tapi tidak harus menunggu sampai kita kejatuhan dulu gitu. Bahkan semua orang pun tidak mau ya sampai kita jatuh dulu, sampai dapat cobaan. Tapi kita harus tetap terus kuat dalam Tuhan. Kemudian apakah menurut Bapak waktu Allah menciptakan tentang kreativitas ya, Allah memberikan kreativitas. Ya benar, Allah memberikan kreativitas. Bahkan kita segambar dan serupa dengan Allah gitu. Yang adalah Raja di atas segala raja, ada di kisah Adam dan Hawa gitu ya. Kemudian potensi, bagaimana kita bisa tahu sih kita punya potensi apa gitu. Contoh aja memasak, misalnya kita bisa enjoy dan Tuhan menjadikan itu panggilan, itu adalah merupakan salah satu contoh potensi. Kemudian contohnya ada salah satu nabi yang ditanya, apa yang ada padamu? Dia hanya punya tongkat dan kemudian Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Kemudian kita tetap harus mengembangkan, belajar dengan sendirinya dan jangan menyalahkan orang lain, jangan menjadikan orang lain kelinci percobaan, tetapi kita harus yakin dan ada rasa keinginan yang kuat terlebih dahulu. Potensi itu mesti tanya Tuhan pastinya, karena Tuhan yang akan kasih hikmat. Kemudian tentang bagaimana pengalaman Pak Pendeta knowing and experiencing Jesus. Jadi Tuhan dari awalnya menaruh di hati Pak Yohanes dengan begitu kuat dan ditaruhkan passion, beban yang sangat kuat di hati gitu. Kayaknya mungkin ada gejolaknya gitu ya, kayaknya kepikiran terus dan Tuhan kasih, tapi Pak Yohanes tetap harus tanya orang tua, setuju atau tidak. Tanya pasangan hidup, setuju atau tidak. Kemudian minta Tuhan arahkan. Amin. Kemudian di dalam situasi pandemik seperti ini, kunci kita harus memulai bagaimana sih gitu kan. Karena setiap orang mungkin mengalami kebimbangan gimana kita harus memulai gitu kan. Untuk melangkah, untuk berjuang gitu. Tapi di sini kita melihat ada orang-orang yang melihat realita, tapi Tuhan itu terkadang berkebalikan ya dengan realita yang ada. Tuhan bisa memakai kita apapun itu, contohnya Pak Yohanes melalui YouTube-nya memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan kita harus coba dulu. Karena kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu gitu. Dan ternyata hasilnya amazing. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa itu ketika tujuan kita memang benar-benar untuk memenangkan jiwa. Kemudian di sini ada tanda-tandanya bagaimana Tuhan mau pakai kita, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa, yaitu Tuhan taruhkan di hati kita kuat
sekali. Kemudian melalui penglihatan-penglihatan, ada orang-orang yang mendukung kita, dan ada open finansial, ada aja orang yang bantu, ada aja sarana-sarana yang membantu, dan ada tanda-tanda terbuka di sekeliling kita. Aku suka sih bagian yang tentang kita harus tanya konfirmasi sama Tuhan, dan orang tua kita setuju, pasangan hidup kita, mungkin keluarga kita setuju, dan minta Tuhan arahkan. Wow, dahsyat. Bagus sekali. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada... Resumenya bagus banget. Saya berdoa supaya kita semuanya yang ikut ibadah online ini benar-benar menghidupi firman Tuhan malam ini, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang pasrah, orang-orang yang seperti dunia ini yang ketakutan, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang produktif walaupun dari rumah. Bisa kita pungkiri bahwa waktu kita begitu banyak di rumah. Ayo mulai pagi hari, malam hari, siapkan sesuatu, things today-nya apa. Sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan pada hari itu. Jadi jangan sampai satu hari berlalu dan kita nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahunya sudah malam, sudah besok lagi, sama juga. Tapi kalau ada sesuatu kita lakukan, paling nggak kita list dulu. Saya punya kamu bla 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 bla. Tadi 6 poin tadi yang Pak Pendeta sampaikan, termasuk tanya Tuhan. Tapi kalau sudah tanya Tuhan dan wah, Tuhan belum jawab, itu mah males. Ya. Saya pikir ada banyak cara Tuhan menjawab. Saya berdoa supaya teman-teman, baik pengurus, jemaat, semua yang hadir pada malam ini dikuatkan, dan mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang menghasilkan sesuatu di masa pandemik ini. Tuhan berkati. Maaf, kelamaan. Ya, Tuhan berkati. Silakan doa tutup. Aku persilakan Pak Yohanes untuk memimpin kita dalam doa tutup. Kami bersyukur kepada Tuhan buat teman-teman di PKKO. Anugerah-Mu menyertai setiap kami, sehingga dalam waktu ini kami semakin tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sendiri yang memberitahu, maka Tuhan yang akan terus menyertai. Kalau kejadian-kejadian masalah-masalah ini Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan juga akan memberikan kekuatan kami tetap berdiri dan tetap bisa melangkah. Itu sebabnya kami minta biar Roh Kudus, Allah penuntun, Allah yang menyertai, Allah yang menghibur, boleh menyertai kami. Sehingga dalam waktu-waktu ini, kami yang sedang ada di bawah bisa merangkak kembali naik ke atas. Kami yang ada di atas bisa menolong yang ada di bawah. Bahkan kami saat ini dalam kondisi dari kondisi yang biasa-biasa, kami makin excited dan menjalankan kehidupan ini. Berkati sehingga pekerjaan kami makin produktif, usaha kami makin lancar, kami punya studi juga makin berhasil, kami punya pelayanan makin berdampak, kami punya talenta makin berkembang, kami punya keuangan makin diberkati, kami punya kesehatan makin terima di dalam nama Yesus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Ya, Ko Jojo mau pamit ya? Ya, jam 8. Sorry, boleh ya? Karena mau persiapan buat live IG, nanti 8.30. Boleh, Pak. Sekali terima kasih, Pak. Saya makasih banyak, Pak Rey. Dan semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ko Jojo. Terima kasih, Pak Jojo. Selamat malam. Apa yang bisa kita kerjasamakan, Pak, untuk para-orang di NTT, Pak? Siap, Pak. Siap. God bless you. Bless you, Pak. Lanjut, teman-teman. Claudia. Clau. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan ada kesaksian dari Next Gen PKKO dalam bentuk video. Ini kita sama-sama dari Next Gen PKKO membuat video ini, doa bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat
lebih kali hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh dunia. Indonesia, mulia semua. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Haleluya. To God be the glory. Saya serahkan kepada WL atau mungkin ada pengumuman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, tadi maaf tadi agak putus. Terima kasih kepada Next Gen yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Alvin bisa menampilkan. Oke. Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan atau ingin mengirim persembahan bisa transfer ke rekening yang ada di layar. Tolong bisa di capture ya. Di capture untuk bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, next, Alvin. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini, terutama kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah PKKO. Selamat datang dan semoga pada waktu-waktu mendatang minggu depan bisa bergabung lagi dalam ibadah PKKO yang dilaksanakan saat ini masih dalam kondisi ini masih kita laksanakan dalam bentuk online. Lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yohanes Kristianus yang sudah menyampaikan firman-Nya sangat memberkati firman kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Next Gen yang luar biasa yang sudah membuat video kesaksian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman yang menjadi penata layan pada hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semuanya. Oke. PKKO adalah komunitas yang bersifat oikumene, yang berada di bawah status hukum Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia yang mempunyai visi menjadi profesional Kristen yang berkarakter khusus dan yang giat dalam penginjilan dan pemuritan. Misi PKKO adalah melaksanakan pelayanan
secara berkesinambungan dalam menjangkau kaum profesional di marketplace dan workplace dengan strategi memenangkan, membina, dan mengutus atau MBU. Ibadah PKKO online pada minggu depan akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2020 18.30 sampai selesai. Masih dengan tema yang sama, Knowing and Jesus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dengan pembicara evangelis Gina Darmawan. Selanjutnya bidang doa, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau doakan bisa langsung mengirim SMS ke nomor yang ada di layar atau bisa menghubungi Heidi. Doa dan puasa tetap kita laksanakan pada setiap hari Jumat. Selanjutnya, pada bulan ini ada beberapa teman kita yang berulang tahun. Heidi Kalangi yang berulang tahun pada tanggal 18, kemudian ulang tahun perkawinan Maya dan Andreas, selamat buat keluarga Maya dan Heidi, selamat berulang tahun. Kemudian kita juga ada berita duka, ada salah satu anggota PKKO yang dipanggil Tuhan, beliau sudah bersama Bapa di surga pada tanggal 18 Mei kemarin, Saudari Yani Suryana Padama di Rumah Sakit Jemur Sari Surabaya. Kita semua sangat kehilangan beliau karena beliau juga dulu sering melayani di PKKO. Semoga kita percaya bahwa Yani sudah bersama Bapa di surga. Selanjutnya, PKKO ada program My Office My Calling, yaitu doa setiap hari setiap hari Selasa yang dimulai pada pukul 19 tepat. Bapak Ibu bisa bergabung di doa My Office My Calling yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Selanjutnya, PKKO 31 tahun, bahwa dalam rangka menyambut ulang tahun PKKO yang ke-31 tahun, PKKO akan mengadakan PKKO Peduli Kasih atau PKKO Berbagi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dengan membuat dapur umum dan membagi makanan gratis sebanyak 310 box makanan. Apabila ada jemaat atau Bapak Ibu yang terbeban untuk terlibat dalam PKKO Peduli Kasih atau PKKO Berbagi bisa berhubungan dengan Devi dan atau bisa mentransfer ke rekening yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Ketua Pelaksana, mungkin ada yang mau disampaikan, dan sampai kita bertemu. Oh ya, masih ada ceramah umum The Soul pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 akan dilaksanakan pada pukul 14.00 dengan tema keuntungan menjadi misionaris yang terdapat dalam Yunus 1 ayat 1-17 dengan pembicara Dr. Maureen Waastobing. Teman-teman disarankan untuk membaca firman Tuhan sebelum ceramah dimulai. Oh ya, ini untuk Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan PKKO bisa mentransfer rekeningnya ke rekening yang ada di layar. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kitty yang akan menyampaikan tambahan berita. Silakan Ibu Kitty. Iya, Shalom, puji Tuhan. PKKO senantiasa terus beribadah sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut melalui Zoom online. Untuk doa senantiasa ada juga di setiap hari Selasa. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang tidak bisa join melalui Zoom ini, bisa melalui live IG, atau bisa mengikuti atau melihat YouTube di mana setiap ibadah atau doa itu kita akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa like atau subscribe YouTube-nya PKKO Ministry. Dan terutama doakan dan kami mengundang partisipasi semua pengurus dan anggota dan sinergi bahwa PKKO akan mengadakan ulang tahun ke-31. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam persekutuan ini. Tahun ini 31 tahun dan kami akan merayakan dengan membagi makanan yang akan dimasak secara bersama di New York, dan kita akan bagikan kurang lebih 310 box makanan
bisa juga lebih, dan kami juga melakukan peduli kasih masih terus jalan ke pengurus maupun ke teman-teman yang lain berupa bentuk sembako. Bagi teman-teman yang terbeban atau berminat untuk berbagi bisa menghubungi teman-teman pengurus. Dan jangan lupa hari Selasa The Soul tetap diadakan untuk ceramah umum dan tentang pemuritan. Setialah senantiasa teman-teman untuk ikut kegiatan PKKO yang diadakan dengan memakai via Zoom ini. Minggu depan pembicara oleh Ibu Gina Darmawan. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan karena susah sekali kami meminta jadwalnya dan kita juga akan diperlengkapi lebih lagi. Untuk ibadah ucapan syukur PKKO ulang tahun ke-31, kita masih mungkin mengadakan lewat Zoom di tanggal 3 Juni nanti. Terima kasih dan Tuhan berkati. Terima kasih buat Next Gen, terima kasih buat semua penata layan yang luar biasa, Pertiwi, moderatornya, Good, LD, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mungkin Pak Ketum ada tambahan, kami persilakan Pak. Sepertinya sudah cukup ya, jadi tetap semangat dan saling terus terikat dalam satu komunitas yang kita tahu perkembangan pengurus dan jemaat kita semuanya. Dan teman-teman, hari Sabtu minggu depan kita akan buka dapur umum. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi atau mau ikut masak bisa juga, atau mau ikut juga untuk membagikan, silakan datang ke The Nyur ya. Kita akan sama-sama masak dan membagikan di situ. 310. Kenapa 310? Karena ulang tahun PKKO yang 31. Kata Kitty ya bikin 310. Jadi itu saja dan tetap semangat. Kalau bisa ibadah jangan leave grup dulu sebelum doa berkat supaya kita tuntas ibadah kita ya. Jadi tahan sedikit saja untuk kita bisa tuntaskan ibadah siapapun saudara sampai pada doa berkat. Beginilah kalau tata cara ibadah seperti ini. Jadi kalau saudara sudah merasa saya sudah jenuh kan bla bla, itu bukan ibadah namanya. Ya, jadi saudara terpaksa ikut ibadah. Jadi ibadah selesai sampai tuntas, sampai doa berkat, terus saudara pergi. Ini sudah ada yang live group, saya juga bingung mau nyari apa sebenarnya sih dalam ibadah ini. Ya itu saja teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati. Heidi. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, saat malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena cinta kasih-Mu, oleh karena kekuatan, oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan, yang tak pernah berhenti, selalu kami rasakan setiap waktu. Terima kasih Tuhan akan ibadah PKKO online malam hari ini yang boleh berjalan dengan baik, semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah diberkati lewat firman-Nya dari hamba-Nya Bapak Pendeta Yohanes Kristianus Tuhan, yang boleh membagikan berkat rohani kepada kami, untuk terus kami berinovasi dalam masa pandemi saat ini Bapak. Untuk kami terus mengupgrade kapasitas kami, untuk Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, nama Tuhan yang selalu dimuliakan, kami boleh mengerjakan segala sesuatu, semua berasal daripada Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati Pak Pendeta Yohanes Tuhan bersama Bu Heni, anak-anak dan keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biar kiranya Tuhan berbuat berhasil. Saat malam hari ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk ibadah minggu depan, untuk Ibu Evangelis Gina Darmawan, yang akan nantinya membawakan firman Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu mulai saat ini Bapa, biarkannya kuasa Roh Kudus akan melingkupi dia, hikmat, kekuatan, sehingga pewahyuan Tuhan akan boleh disampaikan juga kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kekuatan serta hikmat kepada hamba-Mu.
Berdoa juga Tuhan untuk para petugas penata layanan yang akan bertugas pada minggu depan. Biar kiranya Engkau mempersiapkan mereka secara pribadi dengan baik. Urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian mereka Bapa, sehingga mereka mempunyai kerendahan hati untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memandang kepada Tuhan. Mereka terus dibekali oleh firman Bapa. Biar kiranya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Ya Bapa di dalam surga, saat malam hari ini juga kami mendoakan bagi mereka yang sakit Tuhan. Kami minta biar kiranya kuasa Tuhan turun malam hari ini, menjamah setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Di antaranya ada Baby Kimberly Tuhan. Engkau kiranya akan menjamah adik yang kekasih ini Tuhan, yang masih juga kejang dalam sakit penyakit yang dia boleh alami. Namun kami percaya mujizat Tuhan nyata berlaku untuk Baby Kimberly. Otaknya disempurnakan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kepada orang tuanya yang mengasuh, pengobatan yang terus berlangsung Bapa, biar kiranya Engkau memberkati. Malam hari ini juga Tuhan kami mendoakan untuk mamanya dari Ronald Tuhan, biar kiranya akan ada pemulihan, dia bisa berjalan dengan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk maminya Kak Wiwin, yang sementara dalam pengobatan cuci darah Tuhan. Kau berikan kekuatan, hikmat, kesehatan, bila mujizat-Mu nyata Tuhan untuk maminya Kak Wiwin, sehingga dia memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Mujizat Tuhan boleh berlaku atas maminya Kak Wiwin. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk Tante Nonce, Tuhan Sumolang, orang tua dari Ibu Koins yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau kiranya akan menjamah Oma Nonce saat ini Tuhan. Kami menyatukan hati di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan tentunya akan menjadi bagian Oma Nonce Tuhan saat malam hari ini. Berkati pengobatan yang terus berlangsung Bapa. Biar ada kuasa oleh bilur darah-Mu Tuhan, Oma Nonce juga boleh sembuh. Tuhan saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Ari, suami dari Ibu Yola Wayung Tuhan, yang juga dalam keadaan sakit, biar Tuhan jamah oleh bilur darah-Mu Tuhan, dia memperoleh kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Ibu Diana, istri dari Pak Jerry LPPI Tuhan, untuk Aster Sitohang juga dari LPPI. Biar kiranya Engkau menjamah Tuhan kedua anak-Mu ini Bapa. Biar ada pemulihan, biar ada kuasa mujizat-Mu terjadi atas hidup mereka. Kami percaya oleh bilur darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan kemenangan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama dan papanya Heni, untuk mama juga dan papanya dari Lasma Tuhan, yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Kami mau bersatu hati malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Biarlah pemulihan, kesehatan, kemenangan di dalam Tuhan akan jadi bagian dari orang tuanya Heni dan orang tuanya Lasma Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka boleh sembuh oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk Kak Esther Kurniawati Tuhan yang dalam keadaan berduka Tuhan atas dipanggilnya Papa tercinta. Kami mohon biar kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan sejati, kekuatan yang daripada Tuhan, agar keluarga tetap kuat, tetap berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, kepercayaan yang terus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih juga kami terus dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama malam hari ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, namun kami imani dan percaya bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kami akan terus mengupgrade diri kami Tuhan, untuk kami memperoleh penghasilan yang lebih untuk menunjang kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini, kesehatan, kekuatan, pelayanan yang kami lakukan lewat Zoom Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami boleh bekerja di rumah Tuhan, untuk juga anak-anak kami yang mungkin masih dalam kegiatan belajar mengajar,
Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat malam hari ini Tuhan, sebelum kami akan akhiri ibadah kami akan menerima berkat dari hamba-Nya Bapak Reni Roro. Baik, saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini. Dan saudara-saudara, kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Tuhan yang melayakkan kita semuanya untuk menerima berkat yang daripadanya. Dari tempat saudara masing-masing, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dan saya mulai malam ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Eldi lupa mute. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tolong jangan live dulu karena kita akan foto bersama, ya. Minta tolong Claudia atau yang bisa semua tampilkan wajah. Tampilkan wajahnya ya semuanya. Ya, Pasca